Tapi kenapa buat emas ada, sedangkan buat sekolah aku aja malah nggak ada, Mah? Mending emasnya dijual aja buat bayar sekolah, biar aku gak diketawain lagi sama teman-teman. Jangan kurang ajar ya kamu. Mama capek kerja di rumah. Bukan buat dengar omongan durhaka kayak gitu. Kamu nggak tahu rasanya berjuang. Naila nggak bermaksud nyakitin. Naila cuma pengen mama sayang sama Naila, bukan cuma perhiasan. Udah sana, masuk ke kamar. Nih, lihat, makin kinclong kan kalung mama. Kalau jalan ke warung nanti, pasti Ibu Ida iri lagi. Mah, buku tulis Naila udah habis. Besok ada tugas, tapi Naila belum nulis apa-apa. Ya udah, pinjam aja sama temenmu. Ngapain sih tiap minggu minta duit terus? Mama juga butuh beli pembersih perhiasan. Tuh, lihat tuh, hampir habis. Tapi Mah, teman-teman udah pada beli buku baru. Guru bilang yang udah lama nggak bisa kepake. Kamu tuh jangan manja. Mama dulu sekolah jalan kaki, gak pernah tuh ngeluh. Sekarang kamu sekolah doang malah banyak maunya. Naila bukan manja, Mah. Naila cuma pengen bisa belajar kayak teman-teman lainnya. Udah, Mama capek dengar keluhan kamu terus. Kamu pikir buku bisa bikin kamu kaya? Nih, yang bikin orang dihormati tuh emas. Lihat aja Bu Ida, tiap arisan aja kalah gaya sama Mama. Tapi Mah, aku butuh uang bukan cuma buat buku. Naila juga belum bayar iuran sekolah. Kalau Naila nggak bayar iuran sekolah, Naila bisa dikeluarin, Mah. Udah, sekolah sana. Lagian nanti juga Papa yang mikirin uang bayaran mah, bukan Mama. Andai Mama tahu rasanya jadi Naila. Udah, berangkat sana. Jangan lama-lama, nanti telat. Mama mau nyuci gelang lagi, takut karatan. Iya, Mah. Kamu tuh ya, masa cuma jemur baju aja harus pakai perhiasan segitu banyaknya? Ntar kalau jatuh atau hilang gimana? Halah, gak apa-apa Mas. Kan cuma di depan rumah. Lagian, orang tuh biar tahu kalau aku tuh gak kalah dari Bu Ida. Ngapain sih harus pamer-pamer begitu? Kamu sadar nggak? Rumah kita aja bocor tuh belum dibenerin. Anak minta buku juga kamu marahin. Lah ini malah numpukin perhiasan segitu banyak. Mas itu investasi Mas. Kalau kamu ngerti tentang ekonomi dikit aja, kamu gak bakal ngomel kayak gitu. Lagian aku beli pakai uang sendiri, bukan uang kamu. Uang yang kamu bilang uang kamu itu dari mana? Kalau bukan hasil keringat aku. Udahlah Mas, aku cuma pengen hidup gak kelihatan miskin. Malu tahu tiap lewat depan rumah Bu Ida, dia tuh suka ngelirik kalungku, kayak ngeremehin. Hidup tuh bukan buat pamer, Mah. Anak kita butuh makan, butuh sekolah, bukan cuma buat pamer-pamer doang. Kamu tuh gak ngerti perasaan perempuan, Mas. Kalau gak punya perhiasan, orang anggapnya remeh. Aku capek dihina terus. Ingat ya, yang hina kamu tuh bukan orang lain, tapi cara pikir kamu sendiri. Kita ini bukan dilihat dari perhiasannya, tapi dari cara kita ngerawat keluarga sendiri. Aku nggak mau debat, aku punya urusan sendiri. Ya udah terserah, tapi kalau nanti Naila sampai nangis lagi gara-gara nggak punya peralatan sekolah, jangan salahin aku.
Anak-anak, jangan lupa ya, besok terakhir bayaran iuran kegiatan. Yang belum bisa start hari ini, biar gak numpuk. Naila udah bayar belum ya? Soalnya kemarin aja bukunya dipinjam ke aku. Iya, kasihan banget. Tiap pelajaran nulis di belakang kertas bekas. Aku nanti bayar kok, Bu. Mama pasti bayarin. Ibu percaya Naila, tapi kalau memang belum bisa, gak apa-apa, bilang aja biar ibu bantu usulkan ke sekolah. Iya, Bu. Nanti aku bawa besok, janji. Nih, lihat dong, kertasnya tebal banget. Papa aku yang beliin di mall. Iya, beda sama yang dari kantin sekolah, kertasnya aja kuning. Kalian beruntung ya, semuanya dibeliin. Lah, kamu kan bisa minta ke mamamu juga. Mama aku sibuk. Udah ya, fokus belajar, gak usah banding-bandingin rezeki orang lain. Yang penting sekolahnya rajin. Jangan sedih ya nak, kadang orang tua punya caranya sendiri nunjukin kasih sayang ke anaknya. Meskipun kamu belum ngerasain beruntung seperti yang lain. Kok, aku mau beli gelang yang model baru dong, yang kemarin aku lihat pas kesini. Wah, Bu Mina, pas banget model Baluna Balu datang tadi pagi ya. Ini loh motif ukirannya lebih halus, cocok banget buat tangan lu Olang. Ih, cantik banget. Berapa ini kok? Kalau yang ini 10 gram lebih dikit ah. Harganya bentar-bentar lo hitung dulu ah. Ini harga gelangnya 8 juta ah. Lah, Mina, kamu beli gelang lagi? Itu yang dipakai aja udah lebih dari satu. Katanya kemarin Naila belum bayar iuran sekolah ya? Lah, iya Bu Ida, tapi kan ini investasi. Segini doang mah kurang dong. Biaya sekolah mah bisa nyusul Bu. Emas tuh nggak pernah rugi. Hah, tapi Mina, anak tuh lebih untung perhatian daripada perhiasan. Kalau uangnya dipakai buat Naila kan lebih bermanfaat. Aduh, Bu Ida itu nggak ngerti. Zaman sekarang perempuan tuh harus punya gengsi. Aku nggak mau ya kelihatan susah di mata orang. Bu Ida bener juga lo Olang ah. Sekarang harga emas lagi naik. Bu Mina pintel belinya pas momen bagus ah. Pinter sih boleh, tapi jangan sampai anaknya dikorbanin. Aduh, Bu, jangan ceramah di pasar deh. Saya tuh cuma pengen nyenengin diri sendiri. Hidup udah capek, masa mau dibilang miskin terus? Kadang yang bikin kelihatan kita miskin itu bukan harta, Bu, tapi hati yang gak pernah cukup. Udah kok, bungkus aja. Yang penting aku bahagia. Semoga ada yang kamu sesali nanti. Nih, diminum dulu. Muka kamu pucat amat, kayak orang banyak pikiran. Iya Bu, maaf ya ganggu sore-sore gini. Aku sebenarnya mau minta tolong dikit Bu. Tolong apa ya? Kalau bisa saya bantu, insya Allah saya bantu deh. Naila tuh loh, tadi pagi nangis Bu. Katanya disuruh bayar iuran sekolah, tapi aku belum ada uangnya. Aku malu ngomong ke guru, jadi kepikiran pinjem uang ke ibu dulu. Sementara aja. Astaga Udin, kamu sama Naila tuh sabar banget. Istrimu nggak tahu soal ini. Tahu sih Bu, tapi kalau udah ngomongin soal emas,
kupingnya tuh langsung ketutup. Katanya emas itu investasi. Padahal aku lihat sendiri anaknya butuh, tapi dia tetap aja lebih milih beli perhiasan. Saya udah nasihatin dia waktu di pasar kemarin, tapi ya gitu, dia masih keras kepala. Kadang orang bakal sadar kalau udah kehilangan sesuatu yang bener-bener berharga. Iya bu, aku juga bingung harus gimana sekarang. Cuma bisa sabar aja. Aku janji kalau gajian nanti aku ganti uangnya bu. Nih, pakai aja dulu uangnya ya. Jangan dipikirin ganti cepet-cepet. Yang penting Nela bisa tenang sekolahnya. Anakmu tuh pintar. Sayang kalau sampai putus sekolah cuma gara-gara iuran. Wah, makasih ya bu. Saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa lagi. Semoga ibu dibalas dengan rezeki yang lebih dari Allah. Udah, jangan mikirin balasan. Tuh diminum dulu tehnya. Aku balik dulu ya bu. Mau kasih ini ke Naila biar dia nggak murung terus. Iya, hati-hati di jalan. Salam buat dia ya. Mah, nilai Naila turun mah. Guru bilang karena aku nggak punya buku praktikum, jadi belajarnya banyak ketinggalan sama yang lain. Lah, kamu kan masih punya temen, tinggal minjem apa susahnya sih? Gak bisa mah, teman-teman aku tuh udah pada ngetawain aku karena aku minjem terus. Aku tuh malu kalau harus minjem terus. Ya udah, nanti beli aja kalau ada uang, jangan ngeluh mulu. Kamu tuh harus belajar hemat kayak mama. Tapi mama beli gelang lagi ya kemarin. Kamu dengar dari siapa? Bu Ida, dasar tetangga kepo, kerjaannya ngomongin orang aja. Naila cuma nanya mah, soalnya Naila butuh banget uang buat sekolah, bukan buat main-main kok. Kenapa pelit banget sih sama anak sendiri? Kamu tuh ya, kecil-kecil udah ngatur orang tua. Kamu pikir dapat uang itu gampang? Tapi kenapa buat emas ada, sedangkan buat sekolah aku aja malah nggak ada mah? Mending emasnya dijual aja buat bayar sekolah, biar aku gak diketawain lagi sama teman-teman. Jangan kurang ajar ya kamu. Mama capek kerja di rumah, bukan buat dengar omongan durhaka kayak gitu. Kamu nggak tahu rasanya berjuang. Naila nggak bermaksud nyakitin. Naila cuma pengen mama sayang sama Naila, bukan cuma perhiasan. Udah sana, masuk ke kamar. Mama nggak mau dengar ocehan anak kecil. Astaga Naila, kamu kenapa nak? Kok malam-malam kesini? Aku nggak tahan di rumah bu. Mama marah. Sini nak, ayo masuk dulu sayang. Basah semua itu bajumu. Duduk dulu ya. Maaf ya bu, Naila nggak tahu mau kemana, jadi Naila kesini. Iya nggak apa-apa nak, cerita aja. Kenapa mama kamu marah? Tadi Naila cuma bilang mending perhiasan mama itu dijual buat bayar sekolah aku. Terus mama marah, Naila ditampar. Katanya Naila anak durhaka. Ya Allah, kenapa sih ibu kamu tuh sikapnya kayak gitu? Sabar ya nak, kadang orang tua suka salah paham, bukan berarti nggak sayang. Tapi mama tuh kayak lebih sayang perhiasannya bu. Tiap hari dipegangin terus, kayak takut hilang. Naila aja jangan diajak ngobrol. Kamu anak baik, nggak apa-apa. Malam ini tidur di sini aja ya. Makasih ya bu. Naila janji besok pagi pulang. Aku cuma mau tenang bentar aja, biar nggak dimarahin mama lagi. Iya, istirahat dulu aja. Nanti kalau udah reda semua, ibu bantu ngomong sama mama kamu ya. Semoga ibumu sadar ya nak. Kadang kehilangan anak lebih menyakitkan daripada kehilangan harta.
Ya ampun, gelangku mana? Kok nggak ada di sini? Kamu udah cari Naila belum? Anak kita nggak tidur di kamarnya semalam. Aku nggak tahu dia pergi kemana. Nanti aja carinya. Aku nyari gelangku dulu. Ini penting. Penting? Yang penting tuh anakmu, bukan gelangmu. Kamu sadar nggak dari tadi aku keliling komplek, Naila nggak ada. Lah, kamu pikir aku nggak panik? Tapi gelang ini mahal. Kalau hilang bisa gawat. Gawat apanya? Kamu tuh lebih takut kehilangan emas daripada kehilangan anak sendiri. Apa yang kamu lakuin ke Naila sampai dia pergi dari rumah? Ya itu, gara-gara dia itu kurang ajar ngomongin perhiasan aku. Anak kecil ngatur-ngatur orang tua. Wajarlah kalau aku marah. Astaga, kamu tuh udah buta ya. Aku malu punya istri yang mikirnya cuma soal gengsi. Kamu tuh nggak ngerti perasaan perempuan. Aku pengen dihargai. Jangan larang aku buat ngelakuin hal yang aku suka. Terserah kamu aja lah. Pusing aku sama sikap egois kamu. Sekarang anakmu nggak tahu kemana. Tapi kamu malah ribut soal emas. Tapi kalau Naila ngambil gelang itu gimana? Gila ya kamu. Malah curiga ke anakmu sendiri. Astaga, kamu tuh udah nggak punya hati nurani. Aku mau cari Naila. Assalamualaikum, Bu. Kayaknya itu ayah kamu deh, Nay. Bentar ya, ibu bukain dulu pintunya. Ya Allah, Naila, ayah nyari kamu semalaman, nak. Kamu nggak apa-apa kan, nak? Naila nggak apa-apa ya. Maaf ya, Naila kabur. Naila cuma takut mama marah lagi. Dia datang ke sini semalam. Saya suruh nginap biar nggak kehujanan. Kasihan, badannya gemeter kedinginan. Makasih loh, Bu. Saya benar-benar berhutang budi sama ibu. Nah, ketemu juga anaknya. Untung gak hilang. Tapi Naila, kamu tuh bawa gelang mama nggak sih? Kok gelang mama nggak ada? Kamu masih aja ngomongin gelang. Anakmu hampir hilang, Mina. Lah, tapi gelangku nggak ada pas dia nggak ada di rumah. Masa aku diem aja? Aku cuma nanya. Mina, kamu sadar nggak? Anakmu lari dari rumah bukan karena miskin, tapi karena kamu lebih sayang perhiasan daripada dia. Mah, Naila nggak nyentuh gelang mama. Naila cuma pengen mama berhenti marah. Coba cari di tas mama. Lah, ini kok ada di sini. Ya Allah, berarti dari tadi aku nuduh anakku sendiri. Lihat tuh, Mah. Anakmu masih kecil tapi hatinya lebih dewasa daripada kamu. Kadang kehilangan anak jauh lebih nyakitin daripada kehilangan emas, Mina. Mama minta maaf ya nak, Mama salah. Mama janji mulai sekarang Mama gak bakal mentingin perhiasan lagi. Mama mau lebih perhatian sama kamu. Mina, aku udah capek ngeliat kamu terus bersikap egois. Aku cuma pengen rumah ini tenang, anak kita bahagia, itu aja. Kamu pikir gampang jadi perempuan? Di luar sana juga semua perempuan mementingkan penampilan. Bukan aku doang yang kayak gini. Aku cuma pengen kamu sadar yang kita punya ini tuh udah cukup. Emas itu bisa hilang, tapi anak kalau kecewa susah sembuhnya dan bisa membekas sampai dia dewasa. Tapi emas ini hasil jerih payahku juga. Aku cuma pengen punya sesuatu yang bisa aku banggain. Yang harusnya kamu banggain itu bukan perhiasan, tapi Naila. Lihat anak kita, dia lebih sabar dari kita. Dia punya mimpi untuk masa depannya, tapi kita malah nggak bisa mewujudkan impian dia. Aku tahu, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Aku malu. Cobalah minta maaf. Anak gak butuh mama yang sempurna. Yang penting kamu tuh selalu ada buat dia. Aku takut Naila gak mau deket lagi sama aku. Anak gak akan benci ibunya selamanya. Asal kamu tulus, dia pasti ngerti kok.
Naila, kamu kenapa basah banget begini? Tadi hujan gede, Ma. Naila lupa bawa payung. Astaga. Kamu bisa sakit, Nak. Kenapa gak neduh dulu di sekolah? Semuanya udah pada pulang, Ma. Aku kira nggak bakal deres hujannya. Sini, duduk Naila, biar Mama ambilkan selimut. Ma, Naila pusing. Ya ampun, panas banget. Kamu demam, Nak. Mama mau kemana? Kamu harus ke dokter, Nak. Mama mau ambilkan baju ganti buat kamu. Nih, saya bawain bubur sama roti buat Naila. Dokternya bilang cuma boleh makan makanan lembut kan? Iya, Bu. Alhamdulillah, panasnya udah turun. Makasih ya, Bu. Repot-repot banget. Nggak apa-apa, yang penting kamu udah tenang sekarang. Saya dengar kamu gadein kalung kamu ya buat bayar rumah sakit. Iya, Bu. Tadinya berat, tapi pas lihat Naila sakit, aku baru sadar emas itu nggak ada artinya dibandingkan anak sendiri. Aku bangga, Mah. Akhirnya kamu sadar. Aku cuma pengen keluarga kita bahagia, bukan bermaksud merusak kesenangan kamu, Mah. Mama, makasih ya udah berkorban buat Naila. Naila janji bakal belajar sungguh-sungguh biar Mama nggak nyesel jual perhiasan itu buat Naila. Mama gak nyesel sama sekali, Nak. Justru Mama malu. Mama baru ngerti yang berharga itu bukan perhiasan, tapi keluarga. Kadang Tuhan itu ngasih ujian biar kita ingat apa yang paling penting hidup kita. Kamu beruntung masih sempat sadar sebelum kehilangan semuanya. Iya, Bu. Kalau bukan karena nasihat Ibu, mungkin aku masih sibuk dengan perhiasan itu sampai sekarang. Udah, yang penting sekarang kita sembuhin Naila dulu. Untuk perhiasan kan bisa dicari lagi.